Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tika Fajriyani dengan NPM 2010111111031. Mata kuliah statistik. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bung Hatta. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang ukuran dispersi. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Pengertian dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. B. Jenis-jenis ukuran dispersi. 1. Jangkauan atau range. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Cara mencari jangkauan dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, range sama dengan nilai maksimal kurang nilai minimal atau R sama dengan X max kurang X min. Contoh, tentukan range data berikut. 7, 4, 11, 1, 9, 8. Range sama dengan 11 kurang 1 sama dengan 10. B. Range data berkelompok. Cara menghitung range data berkelompok. 1. Selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. 2. Selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Hitung range data berkelompok di atas. Titik tengah kelas terendah 142. Titik tengah kelas tertinggi sama dengan 172. Titik tepi bawah kelas terendah 139,5. Tepi bawah kelas tertinggi 174,5. Range sama dengan 172 kurang 142 sama dengan 30. Jadi range-nya sama dengan 174,5 kurang 139,5 sama dengan 35. Ada juga jangkauan antar kuartil atau jangkauan semi-interkuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara nilai kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumus jangkauan antar kuartil adalah sebagai berikut. JK sama dengan Q3 kurang Q1. Jangkauan semi-interkuartil disebut juga simpangan kuartil, yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil. Rumus jangkauan semi-interkuartil adalah sebagai berikut. ID sama dengan 1/2 Q3 kurang Q1. 3. Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangannya. Cara mencari deviasi rata-rata dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Deviasi rata-rata data tunggal. DR sama dengan sigma 1 X kurang X1 1 per N. X sama dengan nilai individu, X1 sama dengan nilai rata-rata, N sama dengan jumlah data. Soal, tentukan deviasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, 11. Inilah tabelnya. Cara mencari deviasi rata-rata. DR sama dengan 14/5 sama dengan 2,8. Deviasi rata-rata kelompok. Rumus DR sama dengan sigma F 1X kurang X1 1 kurung per N. F adalah frekuensi kelompok, X sama dengan nilai tengah kelompok. 1 adalah rata-rata nilai tengah kelompok. N adalah jumlah F. 4. Varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individu terhadap rata-rata nilai kelompok. Akar varians disebut standar deviasi atau simpangan baku. Varians sampel sama dengan S2. Varians populasi sama dengan O2 atau sigma. Variasi data tunggal untuk sampel besar.
besar lebih 30. 2 sama dengan sigma kurang X1 kurung 2 per N. S2 sama dengan varians, X adalah nilai individu, 1 adalah nilai rata-rata, N adalah jumlah data. Untuk sampel kecil, N lebih dari 30, S2 sama dengan sigma kurang X1 tutup kurung 2 per N kurang 1. 2 adalah varians, X adalah nilai individu, X1 adalah nilai rata-rata, N adalah jumlah data. B. Varians data berkelompok. Untuk sampel besar, lebih 30, S2 sama dengan sigma F kurung X kurang X1 per 2 per N. S2 sama dengan varians, F adalah frekuensi kelompok, X adalah nilai tengah kelompok, X1 adalah rata-rata nilai tengah kelompok, N adalah jumlah F. Untuk sampel kecil, N kurang dari 30, S2 sama dengan sigma F kurung X kurang X1 tutup kurung 2 per N kurang 1. 2 adalah varians, F adalah frekuensi kelompok, X adalah nilai tengah kelompok, X1 adalah rata-rata nilai tengah kelompok, N adalah jumlah F. Contoh soal varians data. Inilah tabelnya. S2 sama dengan sigma X kurang X1 per 2 per N kurang 1. 54 per 5 kurang 1 sama dengan 13,5. X1 sama dengan 6 tambah 66 tambah 69 tambah 72 tambah 75 tambah 78 tambah 81 per 6 sama dengan hasilnya 73,425. S2 sama dengan sigma F X kurang X1 2 per N. S2 467,790 per 40 hasilnya 11,694. 5. Simpangan baku atau standar deviasi adalah ukuran-ukuran keragaman variasi data statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian S sama dengan S2, S sama dengan sortis S2. Oleh karena itu, jika salah satu nilai dari kedua ukuran tersebut diketahui, maka akan diketahui juga nilai ukuran yang lain. Rumus standar deviasi atau simpangan baku. Keterangan S2 sama dengan varian. S adalah standar deviasi atau simpangan baku. X1 adalah nilai X ke1. Rata-rata N ukuran sampel. Contoh penghitungan, misalkan dalam satu kelas, tinggi badan beberapa orang siswa yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah data atau N sama dengan 10 dan N kurang 1 sama dengan 9. Selanjutnya, dapat dihitung komponen untuk rumus varian. Ada I, ada XI, ada XI per 2. XI1, XI 172, XI per 2, 29584. 100 XI 167, XI per 2, 27889 dan seterusnya sampai 102 hasilnya 28913. N sigma I sama dengan 1, XI sama dengan 1701, N sigma IN 1, X2 per 1 sama dengan 28913. IN 1 sigma I sama dengan 1, XI akar 2 sama dengan 1701 akar 2 sama dengan 28934,01. S2 10
S2 sama dengan 10 kali 2899613 kurang 2893401 per 10 kali 9 sama dengan 2729 per 90 sama dengan 30,32. S. Akar 30,32 sama dengan 5,51. Koefisien variasi. Koefisien variasi atau KV adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sistem digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang terdapat pada suatu data kelompok. Rumus. Dalam menghitung suatu data dengan menggunakan sistem perhitungan ini, dapat menggunakan rumus sebagai berikut di bawah ini keterangan. KV sama dengan S per X kali 100%. KV adalah koefisien variasi, S adalah simpangan baku, X adalah nilai rata-rata. Contoh soal, pada suatu kelompok data dengan standar deviasi 1,5, sedangkan koefisien variasinya 12,5%, maka berdasarkan nilai rata-rata dari kelompok data tersebut diketahui S simpangan baku sama dengan 1,5, koefisien variasi 12,5%. Jawaban, KV sama dengan S per X kali 100%, 12,5 sama dengan 1,5 per X kali 100%, 12,5, 150% per X sama dengan X sama dengan 150% per 12,5% sama dengan 12. V. Variasi jangkauan atau VR. Dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan jangkauan. Variasi simpangan rata atau VCR. Dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan simpangan rata-rata. Variasi kuartil atau FT. Dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan kuartil. D. Kemencengan atau kecondongan. Kemencengan atau kecondongan Fairness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama dasarnya, atau MOME, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan melenceng. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada yang ke kiri, maka distribusinya disebut menceng kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada yang ke kanan, maka distribusi disebut menceng ke kiri atau memiliki kemencengan negatif. Berikut kurva yang dari distribusi yang menceng ke kanan atau menceng positif dan menceng ke kiri menceng negatif. Inilah gambarnya. Kalian bisa lihat. Keruncingan atau kurtosis. Keruncingan disebut juga ketinggian kurva pada distribusi frekuensi dibagi dalam 3 bagian. Leptokurtis sangat runcing. Mesokurtis keruncingan sedang. Kleinkurtis kurva datar. Rumus koefisien keruncingan untuk data tidak berkelompok adalah di mana data 4 adalah koefisien kurtosis, N adalah jumlah data, X adalah nilai data, U adalah nilai rata atau hitung data. O. Standar deviasi. Contoh soal keruncingan. Untuk mencari nilai koefisien keruncingan, dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, data 4, 1 per N, sigma, X kurang kemudian akar 4 per S4. Tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, 11. Penyelesaiannya adalah tabel berikut. Karena nilainya 1,8 lebih kecil dari 3, maka distribusinya adalah platikurtik. Koefisien kurtosis persentil. Koefisien kurtosis persentil dilambangkan dengan K atau kappa. Untuk distribusi normal, nilai K sama dengan 0,263, koefisien kurtosis persentil dirumuskan. Untuk soal berikut ini disajikan tabel distribusi frekuensi dari tinggi status mahasiswa Universitas XYZ. Tentukan koefisien kurtosis persentil atau K. Apakah distribusinya termasuk distribusi normal? Tinggi mahasiswa Universitas XYZ. Di sini ada tabel tinggi atau inci, ada frekuensi F 60, 62, frekuensinya 3.
63, 65, frekuensinya 18, 66 sampai 68, frekuensinya 42, 69 sampai 71, frekuensinya 27, 72 sampai 748, jumlahnya 100. Penyelesaian kelas Q1 sama dengan kelas P3. Q1 sama dengan B1 tambah 1 kali N per 4 kurang buka kurung sigma F1 tutup kurung per F2 kali C sama dengan 65,5 tambah 1100 per 4 kurang 23 per 42 kali 3 sama dengan 65,64. Kelas Q3 sama dengan kelas keempat. Ketiga sama dengan B3 tambah 3 kali N per 4 kurang sigma F3 kurung 0 per F3 kali C sama dengan 68,5 tambah 3100 per 4 kurang 27 kali 3 sama dengan 69,61. Kelas P10 sama dengan kelas P2. Dalamnya P10 sama dengan B10 tambah 10 kali N per 100 per F10 kali C 62,5 tambah 10 per 100 10 kali 100 per 100 per 10 kurang S kali 3 6,33. Nah inilah yang selanjutnya, dan koefisien kurtosis persentase K adalah K1 per 2 Q3 kurang Q1 per 4 P90 kurang P20 sama dengan 1 per 2 69,61 kurang 65,64 per 71,28 kurang 63,33 sama dengan 0,2. Karena nilai K sama dengan 0,25 berarti K kurang lebih 0,63, maka distribusinya bukan distribusi normal. Baiklah, nah itulah yang saya dapatkan dari materi ukuran dispersi. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.